Bapak mau masuk surga bareng istri? Pasti jawabannya lemot. Karena bapak-bapak mikir, masa iya dari dunia sampai surga dia juga ustazah? Di dunia mau ganti susah banget, kudu pakai modal. Udah begitu juga diawasi nama dia. Masa iya di surga dia juga? Orang Depok lagi, orang Depok lagi. Kalau ibu-ibu mah setia sampai mati. Betul. Makanya tadi Bapak Haji Babai Suhaimi bilang ngomong janda-janda. Sakit hati saya, Bu. Bu, Ibu, Kampung Marunda di kota Jakarta. Makan mangga pakai gula aren, pisang kepok pakai gula aren. Bukan janda sembarang janda, janda Depok pada keren-keren. Ibu pokoknya kalau ada yang nyakitin lapor aja sama saya, Bu. Bu, insya yang didambakan itu masuk surga bareng. Makanya Bu Haji Neneng dan Pak Haji hari ini, Bu, tanahnya Ibu yang lebar ngablak kalau kata orang Depok, Ibu, digunain buat maulid. Coba kalau digunain buat dangdut. Tadi aja Pak Ustadznya hafal banget sama dangdut. Saya sampai bingung, Ibu, Ustadznya hafal dangdut, bagaimana muridnya? Bu, tapi Pak Haji milih ngumpulin orang buat peringatan maulid. Kenapa Ibu sekalian? Karena yang ngundang dan yang diundang mengharapkan syafaat. Kan enak, Bu, adem begini belonjor. Coba kalau di rumah belonjornya lagi ngapain? Scroll TikTok. Betul? Megangin HP. Tapi kalau di sini boleh sesekali HP dipegang, boleh kadang-kadang dicuekin. Ditanya sama temennya, ngapain aja lu dari pagi kagak OL? Ngaji, woi, jangan OL mulu, OL. Penting, Ibu. Kenapa? Karena dunia nyata lebih penting daripada dunia sosialita. Maka insya Allah Ibu sekalian, kalau ada sepasang suami istri berlomba-lomba, Ibu, mencari ridha Allah, contoh buat kita. Kenapa Rasul sukses? Istrinya keren. Setiap laki-laki yang sukses, bininya yang keren. Makanya para suami jangan belagu kalau udah sukses. Susah sama-sama, giliran banyak duit, istri pora-pora dikata pembantu. Bu, kalau punya suami kayak begitu, lagi susah sama-sama, begitu senang dia pora-pora, Ibu datang ke rumah saya kasih obat perdukunannya. Ngambilnya dari Al-Quran, Ibu, saya yakin 2 hari dia kagak pulang, begitu pulang dia pincang. Mumpung ada bapak-bapak, puas saya rasanya bicara. Tapi bukan bapak-bapak yang di sini, Ibu. Karena orang yang pengen masuk surga bareng istri, dirawat, dijaga istrinya, beribadah bareng-bareng. Betul, Bu? Tadi Ibu Haji Neneng cerita, saya pengen ustazah ngadain lomba marawis, Bu. Mendingan marawis, mendingan nabok marawis, Bu, daripada nabokin orang. Ibu-ibu pada pentas di sini kan senang ya, Bu. Jangan tampil dangdut tapi tampil marawis. Kenapa? Membahagiakan ibu-ibu, Pak Haji. Kenapa? Karena hidup ibu-ibu sudah penuh dengan penderitaan, Pak. Lihat Pak, alis sudah pada turun. Semuanya pada turun, Pak. Lihatlah bagaimana perjuangan para istri tampil di panggung yang begitu megah, bahagianya luar biasa. Walaupun untuk kelas Depok tidak internasional, tidak nasional, tidak viral, tapi insya Allah viral di akhirat. Membahagiakan bini mah kagak susah-susah, Pak. Pak, ngedengerin apa kagak saya ngomong pada diam ayah romannya. Bu, Ibu tenang aja, yang luka batinnya pulang nanti terobati. Makanya pengajian mah banyak ibu-ibu, betul. Kali ini aja Pak Haji ngundang bapak-bapak. Biasanya mah ibu-ibu yang banyak. Ustadz kagak laku kalau kagak ada ibu-ibu. Emang siapa yang mau ngundang dia? Bapak-bapak mah ngajinya sebentaran. Ya, udah gitu kita undang, Bu. Ustadznya ngomongnya kagak enak, jangan diundang lagi, Bu. Kita undang dia, dia ngomonginnya kawin lagi, kan enak, Bu. Bukan ustadz di sini, bukan. Ibu lanjut. Kenapa kita pengen masuk surga bersama? Dicontohin nama Nabi, diinformasiin nama Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Hum wa azwajuhum fi dilalin alal araiki muttaqiun. Mereka dan pasangannya
pasangannya di dunia, masuk bareng ke akhirat. Ngapain di sana, Bu? Lahum fiha fakihah. Mereka makan buah-buahan. Kenapa makannya buah-buahan, Ustazah, bukan seblak? Bu, makan cilok. Kenapa makannya fakihah? Kenapa, Bu? Karena buah-buahan itu makanan sehat. Betul, Bu? Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Mereka makan nggak akan pernah ada akhirnya, Bu. Fidilal, Masya Allah, Bu. Kalau di dunia mah hari ini kita berdua belum tahu hari lusa, betul? Yang pada jadi janda, bukankah kemarin pada berdua? Awalnya sendiri, Allah pertemukan kita dengan tambatan hati. Begitu kita nikah, punya anak-anak jadi buah hati. Lama-lama anak-anak pada kabur, kita tinggal berdua lagi. Tinggal berdua lagi, ngikutin antrian. Suami yang duluan atau kita yang belakangan? Betul? Atau kita yang belakangan, dia yang duluan? Setuju, Pak? Setuju, Pak? Begitulah bapak-bapak, kalau ditanya nggak pernah ngejawab. Ini kehidupan, Ibu. Silih bergantinya kehidupan. Dari sendiri jadi berdua, berdua jadi banyak, banyak pada diambilin orang. Jangan sedih kalau anak diambilin orang, Bu. Anak kagak ada yang nyolek juga kita bete, Bu. Perasaan perawan gua kagak jelek-jelek banget, tapi kok kagak ada yang nyolek ya. Betul, Bu? Giliran anak kita udah nikah, mereka pada bubar semua, Bu. Dulu pengen punya rumah gede, rumah kecil rasanya ribet. Begitu punya rumah gede, tinggal dua kita. Suami meninggal, kalau kagak bisa ngaji, Bu. Kalau kagak datang ke pengajian, bete di rumah. Lihat yang ngaji. Kalau tadi kata Pak Babai banyak seragamnya, itulah ciri-ciri ibu majelis taklim. Makanya orang yang kagak pernah ngaji, kagak bakalan pernah punya seragam. Betul, Bu? Nggak perlu mahal, pokoknya kalau udah dipakai bareng-bareng jadi barang mahal, Bu. Saya nggak percaya baju ibu ini 500.000, kagak percaya. Tapi begitu ibu pakainya berjamaah, rasanya 5 miliar. Kalau udah dipakai bareng-bareng, semuanya itu kelihatan indah, Ibu. Nih ibu-ibu kalau udah ngaji, Pak, Masya Allah, Pak. Bapak suka ngamatin status bininya apa kagak sih, Pak? Pak, suka ngepoin status bini apa kagak? Ada bapak-bapak yang ngepoin status bininya, ngadu sama saya, Ustazah. Nah, bapak-bapak ini emang saya kenal banget, Bu, sering curhat sama saya. Kalau bapak-bapak curhat sama saya, Bu, saya demen. Karena kenapa? Mental dia pelan-pelan. Dia ngomong sama saya, Ustazah, saya mah heran ngelihat bini saya. Kenapa? Kalau di rumah macam betut mulu, tapi kalau di majelis talim, Masya Allah senyumnya sembringah. Ibu bahagia kalau di majelis talim kan? Apalagi tadi sama Pak Haji Babai dites selawatannya. Siapa yang paling bagus, siapa yang lagi belajar, tuh kelihatan. Karena yang doyan ngaji yang bisa selawatan. Betul? Betul? Bikin bihun goreng selawatan, ngoseng kangkung selawatan, ampe-ampe kangkung rasa spaghetti. Kenapa? Karena ngosengnya Allahumma sholli ala sayyidina. Lakinya yang lagi nyender di sofa meremelek. Kenapa? Dalam hati dia berkata, enak juga bini gua rajin ngaji. Gua kagak pernah ngajarin solawatannya pinter. Sampai-sampai Pak Haji memfasilitasi, ini ada lomba, Bu. Tampil semua, bahagia, Pak. Kenapa bapak-bapak bilang, ibu-ibu kalau di majelis taklim tertawanya sembringah, ya Allah Ustazah. Apalagi tanggal 15 ke sono, susah saya ngelihat senyum istri. Sekalipun dia tersenyum, getir kayak jengkol beweh. Tapi kalau di majelis taklim, tertawanya sembringah, wajahnya berbinar-binar. Mau ngaji alis dinaikin, pipi ditampolin, bibir dimerahin, baju disetrikain. Kalau di rumah daster bolong pakai penetik. Kenapa istri, Pak? Kalau di majelis taklim bahagia, tapi di rumah cembetut baik. Kenapa? Karena bapaklah sumber penderitaannya.
menderita, meskipun suaminya udah lama nggak kerja, meskipun ekonominya morat-marit, begitu dia datang ke majelis taklim, dia pengen semua dunia menyaksikan bahwa dia sedang baik-baik saja. Betul Bu? Setuju? Cocok? Cok gali cok galang gacok. Ya mantep Pak, silahkan Pak, kalau nggak nyaman silahkan pulang. Bu, bener nggak? Tenang aja Pak, bukan laki-laki di sini Pak, sebelah sono dikit. Ini apa ibu sekalian? Makanya surga Allah fasilitasi bersama-sama. Tidak ada bidadari di surga kecuali bidadari yang paling indah dari dunia sampai surga. Pengen masuk surga sama suami? Pengen Bu? Iya, ngapain yang baru? Yang baru itu perlu adaptasi lagi Bu. Mendingan suami kita udah kenal Bu, biar kata tidurnya ngorok sama duit kagak sayang-sayang. Betul Bu? Biar kata suami kita sudah tua bongkok sekarang, tapi dulu waktu muda dialah laki-laki yang kita puja-puja. Betul Bu? Kalau suami sekarang bongkok dan ubanan, lihat diri kita juga sama, keriput dan bongkok juga. Akhirnya kita bicara sama suami, abang, ayo di hari tua kita bareng-bareng beramal soleh sehingga kita bisa masuk surga bersama-sama. Ya Robbal, ini kan enak kalau begini ya Bu ya, adil. Maka hari ini tuan rumah bukan hanya ngundang ibunya tapi ngundang suaminya. Kenapa? Istrinya soleha, suaminya soleh, betul. Jangan cuma bini doang rajin ngaji, laki kagak pernah ke pengajian, giliran diceramahin sama bini kagak terima. Baru aja ngaji sama Ustazah Yati 2 kali bisa nyeramain gua loh. Emang lu siapa? Bu, mohon maaf, jangan suka nyeramain suami Bu, karena kagak bakalan diterima istri nyeramain suami. Jangankan ibu, saya penceramah aja nggak pernah nyeramain suami Bu. Bu, ibu mau tahu kenapa? Karena emang dari sononya Allah ciptakan laki-laki jadi imam, jadi pemimpin. Cuma kadang-kadang sayang Bu, pemimpinnya cuma gede egonya doang, kagak ada ilmunya, yang gede ambeknya. Kayaknya mulai keluar perasaan ya Bu ya. Tapi kalau laki-lakinya punya imam, Masya Allah, sama istri sayang, punya duit, kagak pernah nilep-nilep, dikasih bini semua. Sisanya dia buat ngisi kenceleng hari Jumat sama buat beli bensin. Semuanya dikasih istri. Kenapa? Maka semakin kaya suami, kalau suaminya suami yang gak pelit, semakin glowing istrinya. Betul nggak? Dia kagak mikirin kawin lagi, yang penting dia permak yang udah ada. Begitu bininya keluar rumah kelihatan lakinya habis dapat gusuran. Kenapa? Yang habis dapat gusuran lakinya, dia ke pasar Parung pakai kaos oblong, tapi bininya jalan pakai tas baru, yang jalan tas duluan. Kenapa? Karena kalau laki-laki kaya, laki-laki banyak duit, pasti yang keren bininya, bukan lakinya. Kenapa Pak? Pak, kenapa? Karena perempuan, biar lakinya biasa-biasa aja, yang penting lelaki itu banyak duitnya. Betul Pak? Bapak setuju? Nah yang masalah adalah ketika lakinya cuma ganteng doang, kagak ada duitnya. Tapi wanita soleha mana? Apa dia berjuang? Bang, bukankah ketika kau ambil aku bersama orang tuaku, diambil, makanya ada lagu qosidah tuh Bu. Mana yang pemain qosidah? Ini Bu pemain qosidah, oh itu di atas. Ini juga kan? Diambil tuh istri Bu. Dari orang tuanya diambil, kata orang tuanya, Bambang, ada Pak Bambang di sini? Maaf, bukan Pak Bambang sini ya. Saya serahkan anak perempuanmu, urus dia, jaga dia, bimbing dia. Apa yang sudah saya berikan, dituntun lebih baik lagi. Itu amanah. Kita juga emang cinta sama dia ya Bu ya. Ampe bablas kita ngomong, Bang, kalau Bang semut pun lu pergi gua ngikutin. Susah maupun duka karena kita sama-sama cinta. Ayo hidup bersama. Tapi begitu udah berumah tangga Ibu, Bu, ngablak semua. Ngablak semua Bu. Kelihatan semua, kagak ada yang disembunyiin.
Begitu lama-kelamaan ujian rumah tangga datang, istri berkata, "Bang, kenapa jadi begini? Surga yang kau janjikan, neraka yang kau berikan." Bu, susah di dunia bukan neraka. Tetapi kata suami, "Aku ingin menguji cinta." Karena yang namanya mencintai itu bukan hanya pada yang enak-enak dan yang indah-indah. Ayo berjuang bersama. Emang kita siapa, Bu? Kita mah cuman istri orang Depok, Bu. Emang suami kita siapa, Bu? Laki-laki yang banyak kekurangannya. Jangan pernah bermimpi bahagia dari nikah sampai tua. Itu mah halu. Halu, kalau kata anak sekarang mah halu. Halusinasi. Istri Nabi, Ibu Khadijah, Ibu, the Queen of Mecca, perempuan pengusaha, anak orang kaya, begitu nikah dengan Rasul, Bu, pahit, getir. Kenapa? Karena beliau menikah dengan seorang laki-laki pejuang. Karena beliau menikah bukan dengan seorang laki-laki yang banyak harta, Bu. Makanya akhirnya ketika Islam dihujat, Islam ditekan, Islam diberantas, beliau hijrah ke Habasyah bersama Nabi. Apa aja yang ditemuin dimakan, Bu, terutama daun. Kalau kita orang Depok emang sering makan daun, tapi daun yang enak, Bu, daun pok-pohan, daun kenikir, daun singkong, daun pepaya. Tapi Ibu Khadijah, Bu, makan daun yang tidak pernah dimakan manusia. Itu makanya Rasul sukses dakwahnya karena punya istri yang hebat. Makanya kalau kita pengen menghebatkan keluarga kita, ayo kita hebatin diri kita. Bu, masih melek? Jangan tidur atuh. Emang paling kagak enak kalau ceramah belakangan. Tapi saya yakin masih pada melotot semua sih ya. Ngomong-ngomong, Ibu kenal saya apa kagak? Udah kenal? Alhamdulillah. Kali orang Depok belum kenal saya ya. Gak apa-apa, gak kenal gak masalah. Yang belum kenal ayo silahkan kenalan. Yang udah kenal pertahankan jadi cinta dan kasih sayang. Lanjut? Lanjut dikit lagi ya, Bu. Karena kenapa? Sukses suami gara-gara istri, berhasilnya anak-anak gara-gara istri. Makanya lagi muda tuh bapak-bapak, baik-baik nyari bini, jangan lihat tampang doang. Ya Allah, perempuan emang cantik, Pak, tapi cantik itu relatif. Dulu katanya perempuan itu cantik yang wajahnya kayak bulan. Begitu Neil Armstrong injak bulan kagak jadi. Masa wajah perempuan diinjak-injak? Dulu katanya perempuan yang cantik itu kalau kulitnya eksotis. Sekarang kagak. Maka perempuan berlomba-lomba memutihkan kulit yang aslinya hitam berubah jadi putih asalkan modalnya ada. Sekarang orang Kreo kagak beda sama orang Korea. Hidungnya sama-sama mancung. Kenapa? Karena harga nambahin hidung hanya 300 juta. Kalau ibu mau nambahin hidung, lakinya habis dapat gusuran, ini kan habis digusur-gusur nih, pasti ada ganti ruginya kan. Silahkan mau nambahin hidung atau mau nambahin kontrakan. Kalau pengen nambahin hidung ditanya sama yang nambahin, "Ibu mempercantik diri buat apa?" "Saya mau memikat suami saya supaya tidak berpaling kepada perempuan lain." Pret. Kenyataannya istri seperti bidadari pun laki-laki tetap demen sama yang di luar. Betul. Kita dandan udah cakep banget, Bu, dipuji mah kagak. Tapi tetangga orang pakai daster aja dipelototin sama laki kita. Kenapa, Bu? Karena yang di dalam rumah mah 24 jam. Ke dapur ketemu dia, di kasur sama dia, di dapur kepentok dia. Bu, secakep apapun istri, kalau mentok-mentok terus sama suami, kelihatannya jadi biasa aja. Tapi tetangga hidungnya pesek, kulitnya hitam, Bu, ya elah, apa kata laki kita? Eksotis. Bu, Bu, bukan laki-laki yang di sini, Bu. Makanya apa, Ibu? Jaga pandangan. Kalau ibu habis dandan, suami ada di ruang tamu, putar badannya. Pak, cakep apa kagak nih bini?
Abisnya kagak pernah muji, paksa supaya dia muji kita. Kenapa ibu? Kalau bapak pelit muji sama istri, nanti istrinya dipuji tukang ojek, lebay dia. Gara-gara nggak pernah dipuji sama suami, begitu lewat perapatan tukang ojek kagum sama bini bapak, besok dia lewat perapatan itu lagi. Pak, halo, Bu, emang ngomong enakan sama ibu, bapak mah diem baik. Kita ngomong ya Bu ya, panjang sampai 5 paragraf, dia tidur. Betul Bu? Kita mah gelisah, anak belum pulang ya Bu ya, tidur kagak bisa, di ruang tamu gelisah, makan kagak ketelan, dia mah lagi ngorok. Kita bangunin gini, bang bangun, ngapa bang, bocah belum pulang bang, Depok lagi gawat bang, lagi banyak bencana alam, lagi banyak kejahatan. Apa jawaban laki kita? Udah, dia udah gede, lu tidur mendingan. Beda sama kita ya Bu, beda. Ibu sama nggak sama saya? Sama nggak? Ngorok baik, kita melotot terus sampai pagi. Begitu anak pulang, rasanya bagaimana Bu? Rasanya bagaimana? Allah, alhamdulillah. Padahal udah 3:30 dia pulang, ngeliat bentaran udah subuh. Makanya di pengajian ada lenggutan. Kata tetangganya, lu tahajud tadi malam? Kagak, gua nungguin bocah sampai hampir subuh. Lah bapaknya kita udah berangkat ngaji belum bangun, padahal tidur dari jam 8 malam. Kenapa Bu? Karena apa kata lagu qasidah? Ibu kaulah wanita yang derajatmu dibanding kau mengandung lagi, beranak lagi. Bu, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Hei Pak, derajatnya yang 3, bukan ibunya yang 3. Halo, Bapak kalau tidak nyaman silahkan tinggalkan tempat ini Pak. Derajatnya 3 tingkat. Kenapa? Derajat mengandung, derajat melahirkan, derajat menyusui. Makanya, hei anak-anak, jangan main-main sama ibu sama bapak. Boleh selagu-lagunya. Betul Bu? Bukan, salah. Ibu betul aja. Terutama ibu maksudnya. Makanya bapak-bapak kadang ngomong begini, Bapak boleh pergi apa kagak? Tanya mak lu dah. Mak lu yang keramat, gua mah pintu keramat. Setuju? Mak lu yang keramat. Kenapa? Al-Quran ketika bicara tentang orang tua berarti bapak sama ibu, spesial ibunya dikasih tahu sama Allah. Bu, masih melek. Siang udah ya, udah melohor ya. Sedikit saya sempurnakan ayat ini Bu. Kenapa ibu disebut dalam Al-Quran ibu ya, ketika Allah memerintahkan wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Masya Allah. Dan hendaklah kamu semuanya berbuat ihsan. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Bisa jadi bapakmu susah cari nafkah, tapi ibumu lebih susah, mengandung susah, nyusuin susah, ngegedein susah, maka ibu mendapatkan keutamaan sampai-sampai surga ada di bawah telapak kaki ibu. Tapi ibu yang mana surga ada di telapak kakinya? Ibu yang ibadah, ibu yang rajin ngaji, ibu yang benar-benar dikeramatin sama anaknya. Maka wajar kalau majelis taklim isinya banyak ibu-ibu. Inilah berkahnya jadi ibu. Di dalam surah Al-Ahqaf Allah jelas
ditegaskan lagi, hamalathu ummuhu kurha wa wada'atuhu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Enakan mana sama lagunya April? Enakan mana sama lagunya Mila yang di Bogor? Bu, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, hamalathu ummuhu kurha. Ibumu ngandung semakin susah, ibumu ngandung semakin lemah. Allah kasih tahu ibu. Makanya yang paling terluka kalau anaknya bagaimana begini begitu, yang paling sakit hati adalah ibunya. Maka sabaran ibu-ibu, Pak, cukup seorang ibu terluka sama anaknya, jangan dilukain lagi dengan ulah bapak-bapak. Sama anak terluka, sama suami terluka, maka kita tua sebelum waktunya. Yang mentalnya tangguh, dia bilang apa? Ji, lu ngapa bengong baik? Bagaimana ya pok? Hidup makin tua kok makin begini. Anak pada susah diatur. Laki makin tua bukan makin istiqomah, makin belagu. Walhasil bininya orang ngaji bengong ya. Udah sah ya, ngaji aja sama gua sah. Aisyah, udah sah ya. Jangan terlalu dipikirin, kalau bahasa gua mah EGP. Ngaji yo sah, ngaji sah. Karena kalau kita pikirin, bocah juga kagak tahu kita pikirin. Laki sah, lebih-lebih sah. Kita pikirin malah dia kagak pulang. Nanti sah kalau kita pikirin, kita mati sah, dia lebih senang lagi sah. Kata tetangga gua, mendingan mati kali po, kita bisa nyekek dia. Lah sah, kalau kita jadi setan kuntilanak. Lah kalau kita kagak jadi kuntilanak, kita kagak bisa nyekek dia sah. Amit-amit mati jadi kuntilanak sah, mendingan ngaji, nanti kita matinya jadi bidadari. Bener kagak omongan saya? Nah makanya obatin kita bu, biarin laki belagu, nanti juga lama-lama dia nyungsep bu, nyungsep dia. Dari awal saya udah bilang, Bapak kalau tidak nyaman silakan tinggalkan tempat ini Pak. Itu Haji Babai Suhaimi kenapa dia pulang, karena dia paling takut sama saya bu. Walaupun ada urusan, enggak bu, itu bercanda ya. Ibu, jadi artinya apa bu? Ayo pertajam keramat kita, doain laki kita, ya Allah kau ciptakan aku dari sendiri, kau hadirkan dia dalam hidup. Kau hadirkan dia dalam hidupku ya Allah. Kami dari berdua sekarang udah jadi berlima. Ya Allah berkahilah rezeki suamiku ya Allah. Tutup mata dan hatinya untuk perempuan lain. Mulai pelet saya keluar bu. Pelet saya keluar bu. Ibu, ini karena kita sama-sama orang Depok, saya bocorin pelet saya ya. Saya bocorin bu. Kalau bukan undangan orang Depok kagak berani saya ngebocorin. Bu, saya punya pelet tiap sholat duha ada 3 gelas. Gelas pertama pelet buat suami. Ini komat kamit udah kayak Mbah Dukun. Allahumma alif baina kulubina wa aslih dzata bainina wa najjina subulas salam wa naddina ma dhahara minha wa ma batan. Ibu hafal? Pantesan suaminya masih belagu. Kalau ibu hafalkan doa dari saya ini, insya Allah suami tidak akan pernah lepas pandangan dari kita. Bu, dia kagak percaya. Bu, ini doa dari ustazah bu. Ya. Yang gelas 2, 1 buat anak laki-laki, 1 buat anak perempuan. Guna-guna tiap pagi bu. Begitu suami sarapan, saya taruh di depannya. Lu minum kagak? Suami saya awalnya kagak tahu itu air guna-guna bu. Lama-lama dia tahu, minumnya kudu dipelototin dulu. Minum.
Bu, ajib pertolongan Allah. Tidak ada perempuan lain di hatinya kecuali seorang perempuan Yati Priyati. Bu, mau guna-guna? Mau nggak saya kasih? Wani piro. Doa buat anak, gelas yang 2. Rabbi habli minas salihin, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Selesai, Bu. Serahkan semua kepada Allah. Berangkat ngaji dengan semangat. Tetangga yang kagak ngaji-ngaji kepo sama kita. Kemarin kudungannya hijau, sekarang kudungannya marun. Banyak amat kudungan lu. Ya iyalah, orang ngaji gitu loh. RT sebelah kepo juga sama kita. Gua heran sama lu, padahal dari Covid laki lu nganggur, tapi kenapa lu nyengir mulu? Laki nganggur nggak ada hubungannya sama gua. Kenapa? Karena di pengajian baru sekedar lemper atuk mah dapet. Bu, kalau suami tak mampu membahagiakan kita, kita bahagiakan diri kita sendiri. Pak, Bu, nanti anterin saya sampai ke mobil ya. Amanin saya, Bu. Pak, halo. Berarti bapak yang nyaut tuh besti saya. Pak, kalau bapak pemurah sama istri, rejeki kayak air bendungan Katulampa di musim hujan, Pak. Kenapa? Suami saya makin lama rezekinya makin banyak, istrinya makin hari makin viral. Kenapa, Bu? Karena dia murah sama istri. Bukan hanya duit bulanannya, Pak, surat tanahnya dikasih saya, Pak. Bu, semua surat tanah aset di Cinere udah saya pegang, Bu. Kalau saya mau balik nama itu gampang, Bu. Tapi nggak mau. Kenapa? Karena saya diamanatin buat megang harta suami untuk menyelamatkan hari depan anak-anak. Silahkan Ibu, yang surat tanahnya masih dipegang suami, minta sama dia, Bu. Kalau nanti suami nanya, kenapa begitu-begitu banyak, Pak? Begitu banget, Mak, sampai nyelamatin surat tanah. Iya, demi masa depan anak-anak kita. Kenapa, Bu? Karena nggak ada perempuan mau kawin sama laki-laki kere. Nggak ada, Bu. Nggak ada. Nanti kalau surat tanah 5-5-nya udah Ibu pegang, baru Ibu bilang sama suami, silakan dah Pak, kawin lagi, silakan. Enggak begitu-begitu banget Ibu ya. Enggak, ini mah contoh darurat. Contoh darurat. Ibu sekalian, tapi kalau kita serahkan kepada Allah, insya Allah Allah jaga ya Bu ya. Insya Allah. Maka walaupun kita udah nggak muda lagi, ayo kita pupuk rumah tangga kita, Bu. Tiap pagi begitu bangun tidur, suami lagi duduk habis sholat ya Bu, ngomong sama suami, Bang, apa? I love you. Pak, bini suka ngomong kayak begitu apa kagak? Ya elah, jujur, kagak. Suaminya kaget, tumben ngucapin I love you. Kemarin soalnya ada ceramah Ustazah Yati. Oh, gua kira lu kesambet. Sambut, Pak. Bang, I love you. I love you too. Bu. Atau pakai versi bahasa Arab. Bang, ana uhibbuka fillah. Saya mencintaimu karena Allah. Kata lakinya, bullshit. Lu demen sama gua gara-gara warisan baba gua. Bu, ayo pupuk terus cinta rumah tangga agar kita bisa menuju surga dalam belayan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Udah deh Bu ya, udah 11:30. Tadi saya janji sama Bu Neneng sampai 11:30. Salah sendiri kenapa saya taruh di belakangan. Coba kalau saya ceramahnya jam 10, lama kita ceramahnya, tapi kagak ngapa-ngapa. Ada yang gondrong, ada yang tinggi semampai. Jadinya lengkap ilmunya ya. Nanti pulang ngadu sama laki, lu mau yang gondrong apa yang tinggi semampai? Terang dong yang tinggi semampai, karena itu pembela perempuan. Nanti kalau saya maulid, saya mau undang lagi. Ustazah Yati pernah bilang, kalau sesama orang Depok, tarifnya tarif kekeluargaan. Selesai ya Bu ya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Sehat semangat ya Bu ya.
obati luka batinnya ya, jangan dibawa-bawa kemana-mana. Sayang Bu, udah pakai lipstik tapi susah manyun Bu. Oh ya Bu, siapa? Kayaknya orang belakang masih belum move on nih. Baik ibu sekalian, insya Allah mudah-mudahan kita doakan ya Pak Haji, Pak siapa? Bu Neneng ya, Bu Neneng dan suaminya yang punya tempat ini, tempatnya tambah lega, rezekinya terus nambah, anak cucunya soleh dan solehah. Kita juga yang hadir mudah-mudahan rezeki kita nambah, cucu kita nambah, kontrakan kita nambah, berat badan juga nambah. Itu yang ditakutin ibu-ibu Pak, kagak mau berat badan nambah. Amin ya robbal alamin. Masya Allah. Ini masjidnya mana Ustazah? Oh ini masjid ya, Masya Allah Bu, ada amanah nih Bu, penggalangan dana. Tapi nanti bukan saya kali ya, tim sholawat ya yang membawakan. Keluarkan dikit Bu, nanti pada saat ibu naruh, ibu bilang ini dalam hati doang, gak usah ngoceh. Nanti yang nagiin bisa berhenti gini, lah nyumbang 5.000 doanya bererot. Ya Allah, rezeki ini dari suami, saya dikasih 5.000 buat naik ojek, tapi saya letakkan sebagai amal ya Allah, pancing untuk rezeki rumah tangga saya. Yang punya 2.000 letakkan 2.000, berkata ya Allah, walaupun saya hanya 2.000 karena duitnya memang ada segitu ya Allah, anak udah minta kawin, mudah-mudahan punya modal buat ngawinin. Iringi Bu dengan hajat-hajat kita, insya Allah diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini aja yang bisa saya sampaikan. Ibu-ibu mulai dikeluarkan apanya, isi hatinya, bukan isi dompetnya ya. Jadi di sini jangan ngeluarin isi hati ya Bu ya, keluarkan isi dompet semampunya. Maka inilah matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu sami'un alim. Allah mudah-mudahan mendapatkan keberkahan ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya, insya Allah ya Bu. Beli kopi di pasar pagi, beli korma di kota. Yang rajin hadir maulid Nabi, mudah-mudahan rezekinya nambah Ibu. Insya Allah berkah rezeki kita, berkah kehidupan kita di dunia dan akhirah. Amin ya robbal alamin. Ilaliko. Ibu-ibu kalau mau ke rumah saya boleh, saya di Cinere. Kita sama Depok Bu, saya di Cinere. Cinere depan Bu, Cinere Paris Panjapanya Depok. Itu udah Cinere. Ibu di mana ini? Hah? Meruyung, Cipayung. Oh iya, berarti kita masih satu sama-sama orang Depok ya. Alhamdulillah Depok itu banyak selebritis ya Bu ya. Alhamdulillah ya. Ada Ayu Ting Ting, ada Ustazah Jayati, ada Mama Dede ya Bu ya. Ada macam-macam lah ya Bu ya. Semua Depok itu punya. Mudah-mudahan negara kita, daerah kita, kota Depok tambah makmur, gemah ripah roh Cinawi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in ilal liqa bi amanillah, nasrum minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kalau masih kangen sama saya, setiap Selasa pagi ada di TVRI, setiap Minggu siang ada di Kompas TV, setiap Sabtu siang juga ada di iNews TV. Hadanallah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.